Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kasih, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah. Dari gelombang 102,3 FM Radio Rasi, insyaallah di kesempatan pagi hari ini, di Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu, kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, dan tentu saja menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang senantiasa akan menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Saat ini saya ditemani oleh Kang Iqbal, insyaallah. Tentu saja di kesempatan pagi hari ini ada inspirasi berharga yang insyaallah akan senantiasa memberikan energi, memberikan spirit positif dalam kehidupan kita untuk senantiasa terus berjuang dan menghadirkan hidup dan kehidupan kita makin baik dari waktu ke waktu. Tema kita untuk hari ini insyaallah terkait dengan teman sejati menuju kemuliaan hidup. Ya, teman sejati menuju kemuliaan hidup. Terima kasih. Kalau kita kembali kepada esensi hidup, tentu saja apa yang kita lewati dalam kehidupan ini akan senantiasa memberikan nilai kebaikan, dan salah satu nilai kebaikan itu adalah bergantung dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersahabat, dan dengan siapa kita berteman. Betapa penting dan betapa berharganya teman, sahabat, dan saudara yang soleh di dalam kehidupan, karena mereka lah yang nanti akan memberikan energi positif dalam kehidupan kita, demikian juga spirit berharga dalam kehidupan kita untuk senantiasa memberikan semangat dalam kehidupan kita berada dalam nilai-nilai kebaikan. Dan apa yang kemudian kita lewati dalam bentangan hidup dan kehidupan ini, maka tentu saja jangan pernah lepas, apalagi jauh dari mereka-mereka yang hidup senantiasa berada pada nilai-nilai kebaikan tersebut. Sebab ketika kita senantiasa berdekatan dengan mereka, senantiasa kita hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, maka tentunya ini akan memberikan kebaikan dan kemaslahatan hidup bagi kita, bukan hanya di dunia kini, tapi juga tentu di akhirat nanti. Mari kita baca surah Al-Kahfi di surah yang ke-18 di ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa la tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Merasa melewati ayat ini kita senantiasa diingatkan, bahkan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita senantiasa memiliki landasan atau pijakan yang sangat indah terkait dengan betapa penting dan betapa berharganya teman, bahkan sahabat dari mereka-mereka yang senantiasa memiliki nilai-nilai kesabaran. Mereka-mereka yang soleh di dalam kehidupan. Dia akan memberikan kepada kita energi positif, bahkan spirit positif di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bahkan hadirnya teman dan sahabat tentu saja bagi mereka-mereka yang senantiasa memberikan dorongan kepada nilai-nilai positif, tidak boleh kita lepaskan apalagi jauh di dalam kehidupan kita.
Kita kembali kepada Al-Quran, banyak hal yang tentu saja bisa kita jadikan sebagai pelajaran, bahkan sebagai bentuk peringatan berharga. Tentang siapa saja kriteria dari teman dan sahabat sejati itu. Maka paling tidak beberapa kriteria yang akan kita kupas di kesempatan pagi hari ini akan memberikan kepada kita pencerahan tentang siapa yang layak kita jadikan sebagai teman yang tentu saja pada gilirannya akan membawa perubahan-perubahan terbaik di dalam kehidupan kita. Kriteria mereka yang layak dijadikan teman atau sahabat bagi kita selaku seorang muslim tentu saja adalah mereka-mereka yang senantiasa mendoakan dan memohonkan ampunan untuk sahabat atau temannya. Karena itu di dalam kaitan ini kita pernah seringkali juga menemukan banyak sahabat atau banyak teman yang setiap kali mengirimkan chat atau mengirimkan pesan di dalam WhatsApp atau di dalam SMS dengan kalimat-kalimat doa. Maka tentu ini adalah bagian dari gambaran betapa pentingnya mereka di dalam diri kita untuk tidak kita jauhi apalagi kita tinggalkan. Setiap kali mereka chat dengan kita kemudian mereka menghantarkan doa untuk kemuliaan dan kebahagiaan kita, maka inilah bagian dari pertanda bahwa dia adalah orang yang tentu saja akan membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang kasih, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan bahwa satu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar seorang pria membaca Al-Quran di masjid. Kemudian beliau berkata, semoga Allah merahmatinya. Sungguh ia telah mengingatkanku akan ayat dari surah ini yang terlupakan olehku. Dalam riwayat lain, Ibad bin Abdullah menambahkan, Nabi sholat tahajud di rumahku. Kemudian beliau mendengar suara Abad yang sedang sholat di masjid. Maka beliau berkata, apakah itu suaranya Abad? Wahai Aisyah. Saya menjawab, ya. Beliau lalu berdoa, ya Allah, rahmatilah Abad. Nah ini ciri dari teman yang sejati yang mengantarkan kita pada kemuliaan, begitu kan. Jadi gambarannya ketika ada orang-orang yang tentu saja senantiasa menyampaikan pesan positif, kemudian balik kita doakan, dan tentu saja upaya untuk saling mendoakan, saling mengingatkan, demikian juga saling menguatkan adalah ciri dari keimanan. Bagaimana apa yang dituturkan dari kisah Aisyah tadi, yang menuturkan bagaimana satu ketika Nabi pernah mendengar seorang pria gitu kan, membaca Al-Quran di masjid. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmatinya. Sungguh ia telah mengingatkan aku akan ayat dari surah ini yang terlupakan olehku. Dalam keseharian kita, ketika kita melakukan kesalahan, kemudian ternyata tiba-tiba datang pesan lewat teman kita, entah itu dari SMS atau WA gitu kan. Kemudian akhirnya kita merasa diingatkan oleh pesan-pesan itu dan kemudian kita bersyukur. Nah ini kan bagian dari pertanda nilai-nilai positif dalam kehidupan kita. Betapa berharganya teman, betapa berharganya seorang kawan begitu ya, yang kemudian menjadi sahabat sejati dalam kehidupan kita. Karena memang dia memberikan energi positif dalam kehidupan kita, bahkan spirit positif untuk senantiasa mengarahkan kita pada nilai-nilai kebaikan. Nah ini yang poin pertama gitu ya, kalau kita bicara tentang kriteria teman yang sejati yang akan mengantarkan kita pada kemuliaan, maka yang pertama itu adalah mereka yang senantiasa mendoakan dan memohonkan ampunan untuk temannya. Ketika tahu temannya melakukan kesalahan, dia doakan semoga dibukakan hatinya. Kenapa? Karena tentu saja dia sangat berharap bahwa temannya, kawannya atau sahabatnya itu tidak terus-menerus terjebak di dalam perbuatan dosa dan kejahatannya. Sehingga tentu saja ini menggambarkan betapa mulianya hati mereka-mereka yang mendoakan kawan atau sahabatnya, karena dia menginginkan sahabatnya atau kawannya itu berada pada nilai-nilai kebaikan. Kemudian yang kedua, pendengar AC senantiasa mengingatkan temannya tentang Allah. Jadi kalau sudah ngobrol dengan dirinya, pasti yang dikupas, pasti yang dibahas tidak pernah lepas dari urusan mengingatkan Allah. Maka ini sesungguhnya teman yang harus kita pegang teguh,
teman yang jangan sampai kita jauh darinya, apalagi sampai lepas darinya. Bagaimanapun sebagai seorang manusia kita sadar betul kita juga pernah melakukan kesalahan, kehilapan, sempat lupa, sempat lalai begitu ya. Pada saat mendapatkan kenikmatan seringkali kadang-kala kita lupa bersyukur. Namun kemudian tatkala itu datang teman kita yang kemudian mengingatkan kita agar tidak larut dengan kenikmatan yang ada, agar kita tidak jumawa, agar kita tidak lupa diri, dan kemudian diingatkan untuk kembali kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Nah ini artinya teman ini masuk kategori teman sejati yang akan menghantarkan kita pada kemuliaan. Jadi mengingatkan temannya tentang Allah. Jadi ini yang harus kita cari dan ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah miliki teman seperti ini, sekali lagi jangan pernah jauh, apalagi sampai kemudian meninggalkan. Sebab ada saat-saat ketika kita berada pada nilai-nilai yang mungkin bertentangan dengan kehidupan kita, yang tentu saja juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah, pasti akan ada yang mengingatkan kita. Nah inilah pentingnya teman, pentingnya kawan, pentingnya sahabat. Sehingga berbahagialah sesungguhnya kalau kita menemukan kriteria kawan atau teman seperti ini yang selalu ngingetin kita pada urusan-urusan yang selalu menghadirkan Allah. Agar selalu ingat, agar selalu bersyukur pada Allah dalam kondisi bagaimanapun. Dan ini adalah tentu saja sikap yang terbaik di dalam kehidupan. Dan kita bisa melihat kembali ya sisi kehidupan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana satu saat dikisahkan ketika Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar hijrah gitu ya. Dan dalam proses hijrah itu tatkala Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur, ya di mana ia saat itu merasa sangat ketakutan begitu karena musuh-musuh Allah sudah dekat dan tentu saja secara kasat mata, secara logika tidak mungkin mereka bisa bersembunyi lagi dan pasti akan ketahuan. Namun tentu dengan penuh ketenangan, dengan penuh kemantapan hati, Rasulullah SAW memberikan kalimat yang tentu saja di dalamnya mengandung isyarat mengingatkan dengan ucapan yang sangat luar biasa. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih hati karena sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Nah kalimat itu memberikan energi positif bagi Abu Bakar. Nah, tadi nasiun gitu kan, yang tadinya ruas begitu ya, khawatir kalau kemudian musuhnya itu akan datang dan kemudian menyergapnya. Tiba-tiba ketika muncul kalimat yang penuh dengan kemuliaan dari lisan yang mulia Rasulullah SAW dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih, jangan pernah takut karena sungguhnya Allah bersama dengan kita. Nah, ini memberikan energi positif begitu ya dan motivasi untuk tidak pernah ragu kepada Allah. Nah, tentu saja ini juga karena diungkapkan oleh manusia agung ya yang sepanjang hidupnya tentu saja senantiasa menghadirkan akhlak yang penuh dengan kemuliaan. Dalam kehidupan kita tentu saja kita juga harus ittiba mengikuti apa yang dibangun dalam kehidupan Rasulullah. Tatkala datang, tatkala berhadapan dengan kawan atau sahabat yang sedang berhadapan dengan kesulitan, dia merasakan kegelisahan, kegalauan gitu kan. Maka tentu apa yang harus kita bangun adalah membangun dirinya pada energi positif untuk yakin kepada Allah. Yakin bahwa Allah SWT akan memberikan pertolongan, yakin bahwa Allah SWT akan memberikan perlindungan. Ada masanya ketika badai itu berlalu di dalam kehidupan. Kondisi-kondisi seperti ini memang harus senantiasa dimunculkan di dalam pergaulan keseharian dari mereka-mereka yang memang tentu saja memiliki motivasi yang baik, memiliki itikad yang baik, bahwa pertemanan itu bukan hanya sekedar di dunia kini tapi juga harus terbawa sampai di akhirat. Dan pertemanan itu bukan sekedar basa-basi karena urusan kesenangan, karena urusan kebutuhan, ayah perlu nak gitu kan. Kadang-kadang seperti itu kan. Ada kalanya seseorang itu kalau butuh begitu ya baru dekat, ketika sudah tidak lagi dibutuhkan, dijauhkan dan kemudian dilupakan. Nah, ini yang sesungguhnya tidak baik ya, karena sesungguhnya
hadirnya seorang teman, kawan, sahabat yang setiap kali hadir dengan kita selalu mengingatkan kita akan Allah, maka ini sungguhnya akan sangat berharga saat-saat ketika satu saat nanti kita lupa, pasti kita akan diingatkan. Demikian juga kita harus senantiasa mengingatkan, ada upaya saling mengingatkan. Kalau sudah ada kalimat saling mengingatkan, artinya ada upaya untuk tidak pernah ridho, untuk tidak pernah rela kalau sahabatnya itu tergelincir di dalam perkara-perkara yang akan membinasakan dan membahayakan. Nah, ini yang kemudian senantiasa harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Adapun kriteria teman sejati yang akan mengantarkan kemuliaan dalam kehidupan kita adalah mereka-mereka yang tentu senantiasa mengajak kita untuk makin dekat dengan Al-Quran. Kan? Saling mengingatkan dan saling menasihati memang menjadi ciri dari seorang muslim. Oleh karena itu di dalam surah ke-103 dalam surat Al-Asr itu kan digambarkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian dengan waktu, dengan masanya. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Illa kecuali alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, dan mereka yang saling mengingatkan, saling berwasiat dalam kesabaran dan kebenaran. Yang karena tatkala sahabat kita, kawan kita, teman kita senantiasa mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan hati kita dengan Al-Quran dan senantiasa akrab dengannya, maka tentu saja ini adalah bagian dari ciri kawan atau teman dan sahabat sejati dalam kehidupan kita. Ya, karena itu kalau kita baca juga di dalam sirah bagaimana Umar bin Abdul Aziz ya, ketika dia diangkat menjadi khalifah, yang dia lakukan diantaranya adalah memilih beberapa sahabatnya yang menghafal Al-Quran. Tujuannya tentu saja sangat mulia. Agar apa? Agar sahabat-sahabatnya itu bisa mengingatkan dan menjelaskan firman Allah beserta maknanya di dalam kehidupannya. Ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi seorang pemimpin, ya kan, seorang khalifah gitu ya. Di saat ketika diangkat menjadi pemimpin, menjadi khalifah, menjadi pejabat tinggi, maka Umar bin Abdul Aziz justru memilih beberapa sahabatnya ya, untuk dijadikan sebagai orang yang senantiasa mengingatkannya akan Al-Quran. Tentu saja mereka-mereka yang hafal Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran senantiasa didekati di dalam kehidupannya dan dia jadikan sebagai program hidupnya. Nah, ini menjadi pijakan ya bagi kita, terutama bagi mereka-mereka yang mendapatkan amanah sebagai seorang pemimpin dimanapun begitu ya dan kapanpun. Maka cermin pemimpin yang hebat itu adalah manakala salah satu di antara programnya adalah memilih beberapa sahabat yang hafal akan Al-Quran dengan tujuan yang mulia agar dia senantiasa mengingatkan dan menjelaskan firman Allah dengan makna-maknanya agar di saat ketika dia lupa dia diingatkan. Saat kala dia akan menjalankan program-program kerjanya, tentu saja dia akan sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dari apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Dan tentu saja ini menjadi hal yang sangat indah begitu ya di dalam kehidupan manakala seorang pemimpin bukan hanya memilih sahabatnya yang hafal Al-Quran untuk selalu mengingatkannya akan makna-makna dalam Al-Quran, tapi dia juga memang mengerti dan dia juga paham serta hafal Al-Quran. Sehingga betapa luar biasa kan kita merasakan bagaimana kalau seorang pemimpin bukan hanya memiliki kafaah gitu ya, kemampuan kecerdasan dalam kaitan memimpin secara logika begitu dalam kaitan mengatur pemerintahan atau mengatur sistem hidup di dalam kaitan administrasi keseharian, tapi juga dia ternyata memiliki kecintaan kepada Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran itu ada getaran tersendiri, itu kan ada bedanya gitu ya. Sehingga ini tentu saja akan menguatkan langkah untuk senantiasa berada di dalam nilai-nilai kebaikan.
Nah, itu di antara hal yang tentu saja juga menjadi cermin di dalam kehidupan kita tentang pentingnya kita senantiasa berada pada nilai-nilai hidup dari mereka-mereka yang senantiasa akrab dengan Al-Quran. Saya undang sahabat-sahabat untuk bisa bergabung di 0812 210 23. Sekali lagi di 0812 210 23. Nah, kemudian poin yang berikutnya yang keempat, pendengar AC, teman sejati yang akan menghantarkan kita pada kemuliaan itu adalah mereka-mereka yang senantiasa menganjurkan kita untuk berbuat baik. Makanya ini yang jangan sampai kita jauh darinya, apalagi sampai kita tinggalkan. Karena ada juga kan orang yang ketika temannya, sahabatnya, atau kawannya itu mengingatkannya untuk menganjurkan pada kebaikan, kadangkala ditimpali dengan hal yang tidak menyenangkan. Jauhan saya ngobrol nanti karena hal-hal akhirat baik. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ini tentu saja jangan sampai terjadi ya. Kalau hal itu sampai terjadi berarti keimanan itu sedang mengalami degradasi begitu ya. Justru harus bahagia begitu kan, harus merasa bersyukur, beruntung gitu ya kalau kita memiliki sahabat, kawan, orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Setiap kali pertemuan, bahkan setiap kali menulis, selalu saja ada kalimat-kalimat yang di dalamnya berisi nasihat atau anjuran agar selalu berbuat kebaikan. Ya, berbuat kebaikan. Kenapa? Karena di balik itu semua tentu saja akan motivasi dan menganjurkan kita untuk berada pada nilai-nilai kebaikan tersebut. Ya kan? Bagaimana kita senantiasa bisa makin arif, kan? Makin bijak, makin jujur, kemudian juga makin halus dalam tutur kata, bahasa yang baik, kan? Menjaga kehormatan diri, kan? Juga menjaga silaturahim, dan senantiasa juga berani menyampaikan kebenaran. Ya, dengan segala resiko tentu saja kan. Kenapa? Sebab bagaimanapun ada nilai-nilai kebaikan dari harapan yang diinginkan oleh temannya untuk kita, yakni agar kita tidak larut di dalam hal-hal yang buruk, tapi selalu berada pada nilai-nilai kebaikan yang tentu harus senantiasa kita bangun. Nah, demikian juga halnya pendengar AC yang poin kelima adalah bahwa teman sejati yang akan mengantarkan kita pada kemuliaan itu adalah mereka yang senantiasa mendoakan ketika berpisah sekalipun. Ya kan? Jadi ketika akan berpisah juga selalu mengingatkan, hati-hati, jaga diri, jaga kesehatan, gitu kan, jaga kondisi. Kemudian juga tatkala tidak bertemu juga selalu saja ada pesan-pesan berharga yang disampaikan. Membimbing begitu ya ketika berjumpa dan memberikan nasihat jika diminta. Bahkan meskipun tidak diminta, ia tetap akan berikan nasihat. Jadi tentu saja ini sebagai bentuk kecintaan karena Allah. Ya kan? Nah, ini diantara naungan yang nanti akan Allah berikan di saat tidak lagi ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Di antaranya mereka-mereka yang berteman begitu ya, mereka yang berkawan, mereka yang bersahabat karena Allah. Begitu kan. Jadi di saat bertemu, pertemuan itu juga selalu menghadirkan Allah, kemudian senantiasa menghantarkannya pada upaya-upaya untuk membangun nilai-nilai kebaikan. Di saat berpisah pun demikian. Jadi bertemunya karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Bahkan sampai ketika kawannya, sahabatnya, temannya itu meninggalkan dirinya, dalam arti meninggal dunia, wafat, dia tetap mendoakan dan mohon ampun untuk sahabatnya itu. Nah, ini sahabat sejati seperti itu ya, bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang, bukan hanya karena faktor kepentingan, tapi ada sahabat yang memiliki nilai guna secara ukhrawi begitu kan. Dan hal ini tentu saja kita bisa melihat bagaimana dalam kisah Nabi Zakaria gitu ya, ketika merawat Maryam di rumah kenabian yang suci dan diberkahi, ya banyak mendapatkan manfaat kan dalam bentuk pekerti yang baik, nilai-nilai ibadah, sikap wara, ifah dan amanah, dan Maryam pun dapat menjaga kesucian dirinya. Nah, ini yang kemudian bisa kita baca bagaimana Allah SWT mengabadikan ucapan dari ungkapan Nabi Zakaria itu di dalam salah satu doanya ya, di dalam
surah Al-Imran kan di ayat ke-38 dan ayat ke-39. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbku, berikanlah kepadaku keturunan yang baik darimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Nah, ini bagian dari nilai hidup yang tentu saja akan senantiasa memberikan keberkahan, memberikan kemuliaan bagi hidup dan kehidupan. Bagaimanapun tentu saja ini tidak mudah ya mendapatkan teman, mendapatkan kawan atau sahabat yang tatkala dia berpisah sekalipun terus mendoakan. Bahkan ketika sahabatnya meninggal dunia atau wafat, dia terus mendoakan, mohon ampunan untuknya. Dan ini akan selalu terhubung begitu ya. Dan apa yang terbangun di dalam kehidupan kita tentu saja ini akan menjadi garis kemuliaan yang seutuhnya akan memberikan pancaran kebahagiaan dan kemuliaan. Nah, pengerasi, adapun poin berikutnya terkait dengan teman sejati yang akan mengantarkan kita pada kemuliaan itu adalah manakala teman kita senantiasa memotivasi pada nilai-nilai kebaikan. Jadi terus begitu ya, motivasi kamu bisa untuk berhasil, kamu bisa untuk sukses, kamu bisa untuk berubah makin baik gitu kan. Nah, motivasi seperti itu memang tidak mudah karena tidak sedikit beda orang yang malas karena penting masing-masing urusan penting mati saling ganggu. Nah, ini kan tidak begitu bagi seorang muslim. Pribadi muslim itu pribadi yang hebat, gitu kan? Pribadi yang tangguh. Salah satu di antaranya berikan motivasi bukan hanya untuk dirinya, tapi juga berikan motivasi untuk teman-teman terdekatnya. Ketika tahu temannya sudah mulai lemah, sudah mulai kendor begitu ya, dengan semangat ibadahnya, dengan semangat kerjanya, dengan semangat kinerjanya, dia ingatkan. Bahkan termasuk memotivasi temannya untuk tidak melakukan kecurangan, gitu kan? Selalu berbuat jujur. Walaupun memang kadangkala hal seperti ini tidak mudah. Kenapa? Kadangkala ketika kita sudah berusaha mengingatkan, justru balik tidak disukai, balik nyawa begitu ya yang bersangkutan. Tapi nggak apalah, dari itu memang bagian dari resiko-resiko di dalam kaitan mengingatkan. Pasti ada yang tidak senang, pasti ada yang tidak suka. Tapi yakinlah bahwa dari motivasi kita agar kawan kita, teman kita, sahabat kita seluruh di dalam berjuang itu akan mendapatkan apresiasi Allah SWT. Kalaupun mereka tidak menerima, bahkan kemudian balik membenci, maka tentu jangan sampai kemudian kita jadi urung niat kita untuk kembali menyampaikan kebenaran. Kenapa? Sebab ternyata kita memiliki banyak peluang dan kesempatan untuk makin menemukan kemuliaan insya Allah SWT. Karena bagaimanapun urusan berubah atau tidak itu memang kembali kepada yang bersangkutan dan kemudian seberapa besar dia mau menerima kebenaran. Dan ini tentu saja kembali kepada esensi taufik dan hidayah. Semuanya salah satu di antaranya tentu saja kembali kepada ketetapan insya Allah SWT. Nah, jangan orang satakar kabok begitu ya, memberikan nasihat, begitu, kita berusaha agar dia baik. Tapi kalau kemudian dia tidak menerima, ya tentu saja kita tidak bisa memaksa, tapi tentu harus terus kita ingatkan, jangan sampai kita berhenti karenanya. Karena dari itu semua tentu insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bahkan tentu saja ini yang juga harus kita bangun di poin yang berikutnya, yang ke-10, yakni bagaimana teman sejati yang mengantarkan kita pada kemuliaan itu adalah mereka-mereka yang senantiasa mengenalkan kita, bahkan mengumpulkan kita dan menunjukkan kita dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Sebab berhimpunnya kita dengan orang-orang yang baik akan bawa kebaikan. Jadi kalau dia punya sahabat yang baik, dia tidak hanya memiliki nilai positif untuk dirinya dengan temannya itu, tapi kemudian kawannya yang lain juga dibawa gitu, untuk diperkenalkan, dikumpulkan, sehingga persahabatan dan pertemanan itu makin meluas. Gitu kan. Nah, ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pernah menceritakan ya, sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar pernah berkata kepada Umar, ikutlah denganku mengunjungi Ummu Aiman. Seperti yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kami bertemu dengan Ummu Aiman, dia menangis. Keduanya Abu Bakar dan Umar itu bertanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis?
apa yang ada di sisi Allah adalah yang terbaik bagi Rasulullah. Yang menjawab, aku menangis bukan karena tidak mengetahui apa yang ada di sisi Allah adalah yang terbaik bagi Nabi, tapi saya menangis karena wahyu tidak lagi turun dari langit, dan dengan itu keduanya lalu menangis bersamaan. Jadi ada upaya untuk terus mengingatkan begitu. Jadi kalau sudah berteman dengannya, makin diingatkan, oh dulu pernah bertemu dengan sahabatnya yang seperti ini, sehingga dia akhirnya mendapatkan pencerahan. Menangisnya itu tentu saja juga karena teringat akan kebaikan-kebaikannya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW sudah wafat, ketika Ummu Aiman bertemu dan dipertemukan dengan Umar bin Khattab dan Abu Bakar, pertemuan mereka tentu memberikan ingatan mereka akan masa-masa yang indah ketika masih bersama dengan Rasulullah SAW. Dan ini yang tentu saja menumbuhkan giroh ya di dalam mencintai Al-Quran dan mencintai apa yang disampaikan Rasulullah SAW dan menjadikannya sebagai teladan di dalam kehidupan. Kan juga pendengar AC, poin yang berikutnya terkait dengan teman sejati yang akan mengantarkan kita pada kemuliaan adalah teman yang mampu menumbuhkan harapan dan memberikan arahan-arahan tentang apresiasi, tentang penghargaan insya Allah SWT akan nilai-nilai kebaikan dari apa yang dilakukan. Jadi tidak pernah atau orang Sunda menggaskan harapan gitu ya. Jadi memotong harapan. Jadi selalu memberikan harapan-harapan. Walaupun dia mendapatkan kekalahan, dia mendapatkan kesulitan, dia motivasi. Pada saatnya nanti akan berhadapan dengan kemudahan. Pada saatnya nanti akan berhadapan dengan kemuliaan. Dan ini tentu saja menjadi bagian dari gambaran pertemanan yang utuh. Teman yang sejati itu salah satu di antaranya adalah selalu menumbuhkan harapan. Jangan sampai ketika seorang kawan, seorang teman itu memiliki program dalam satu kaitan kerja atau apapun namanya begitu ya, untuk nilai-nilai kebaikan, kadang-kadang ada yang menimpali, mau berhasil jika dia mah pasti akan gagal. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena pertemanan yang sejati, kemudian juga persahabatan sejati justru akan memberikan harapan. Ketika kawannya itu melakukan nilai kebaikan, akan disupport, gitu kan? Ditumbuhkan harapannya bahwa dia akan mampu melewati itu semua. Ya. Dan memang kalau kemudian kita kembali kepada esensi hidup yang dijalani tidak mudah. Ya, karena tentu saja kembali kepada apa yang diniatkan. Tapi kalau sudah menjadi habitnya, menjadi kebiasaannya dan menjadi bagian dari hal yang tidak pernah lepas, tentu saja memberikan semangat, gitu kan, mendoakan, gitu kan. Ini kan hal-hal yang memang akan senantiasa muncul, gitu ya, kata orang Sunda mengaguluyur, bagaikan air yang mengalir. Sehingga kemudian di poin berikutnya, bagaimana bisa menumbuhkan semangat dan kebaikan. Fastabikul khairat, kan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga kalau ada kawannya melakukan kebaikan, selalu dimotivasi untuk terus mendapatkan nilai kebaikan yang lebih lagi. Agar apa? Agar dia juga bisa mendapatkan nilai kebaikan dari menyemangati, dari memotivasi. Tujuannya tentu saja kembali kepada semangat untuk meraih keridhaan insya Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan semangat untuk berkompetisi dalam nilai-nilai kebaikan. Dan ini tentu saja akan memberikan pencerahan di dalam kehidupan, dan dia juga akan mendapatkan nilai kebaikan dari apa yang dilakukannya, memberikan motivasi kepada orang lain yang tentu saja pada gilirannya ini adalah bagian dari nilai hidup yang kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam. Nah, pendengar AC, mudah-mudahan apa yang dibahas, dipapar di kesempatan pagi hari ini akan senantiasa menjadikan penjelasan bagi kita betapa pentingnya ternyata menghadirkan teman yang sejati dalam kehidupan kita, yang tentu pada gilirannya akan menghadirkan kemuliaan dalam hidup dan kehidupan kita. Saya akhiri, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله